Shalom, puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Kita berjumpa lagi dan saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan, dan perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dalam kitab 2 Tawari 13-15. Dan kita bersyukur kita dapat belajar terus dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan rohani bagi setiap kita. Dan kita memulai dari Raja Abia di pasal yang ke-13. Raja Abia adalah anak dari Raja Rehabeam, raja dari kerajaan Yehuda. Dan setelah kerajaan Israel terpecah menjadi kerajaan Israel, yaitu yang pada akhirnya berpusat di Samaria, dan kerajaan Yehuda yang tetap berada di Yerusalem. Dan kitab 2 Tawari ini akan meneruskan secara khusus mengikuti raja-raja dari kerajaan Yehuda yang merupakan keturunan dari Daud. Di ayat yang pertama, di pasal 13 ini dikatakan, dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam menjadi Raja Abia atas Yehuda. Dan Abia menjadi raja hanya sekitar 3 tahun. Itu berarti selama masa Raja Abia menjadi raja atas Yerusalem, dia berhadapan dengan Yerobeam. Dan terjadilah sekali waktu peperangan antara Abia dan Yerobeam, Raja Israel. Lalu mereka berada di posisi yang lemah karena memang Israel lebih besar dan sukunya ada 10, sedangkan Yehuda mereka cuma 2 suku Yehuda dan suku Benyamin. Tentunya jumlah orang-orangnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Israel, dan mereka berada di posisi yang lemah. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-14, ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Nah, saudara, sebagai umat Tuhan, pada saat berteriak kepada Tuhan, kita belajar dari awal, saudara, dan khususnya dalam bangsa Israel, dalam masa-masa bangsa Israel, walaupun mereka sudah berbuat salah di hadapan Tuhan, tetapi pada saat mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengarkan dan Tuhan selalu menolong. Di ayat yang ke-15 dikatakan Allah memukul kala Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Dan kita melihat bahwa Tuhan mengaruniakan kemenangan bagi Abia yang berseru kepada Tuhan. Dan kita juga boleh belajar berteriak kepada Tuhan. Kita sangat percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sama, yang mendengarkan setiap teriakan anak-anak Tuhan. Dan dikatakan di ayat yang ke-20, ayat terakhir di pasal yang ke-13 ini, tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Dan kita lanjut ke pasal yang ke-14. Di situ dikatakan Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dia dikuburkan di kota Daud. Lalu Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dan dikatakan bahwa di zaman pemerintahan Asa ada keamanan selama 10 tahun. Dan dikatakan di ayat yang kedua bahwa Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Dan kalau orang yang melakukan yang benar di mata Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai dan memberikan kemenangan lepas kemenangan. Dan ayat yang ke-6 dikatakan karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Saya sungguh senang dengan penulis bahwa dia sungguh mengakui apapun yang baik yang diterima dari bangsa Israel adalah kasih karunia Tuhan. Pada saat umat Israel melakukan yang benar dan berlaku setia kepada Tuhan, mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan sesudah itu dikatakan di ayat yang ke-11, dikatakan bahwa Sera orang Ethiopia maju berperang. Dan apa yang dilakukan oleh Asa di ayat yang ke-11, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan pengakuan
Raja Asa terhadap Tuhan Allah yang besar, dan dia kesadaran bahwa mereka sudah kecil sekarang ini, mereka sudah terbagi, dan mereka hanya dua suku yang ada. Israel dulu saja ada waktu-waktunya mereka merasa tidak kuat dan mereka dipukul kalah, apalagi mereka merasa Yehuda dengan dua suku Yerusalem dan sekitarnya yang mereka miliki. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Asa. Dan saya senang saudara dengan ayat yang 12 dikatakan, dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Nah saudara, sekali lagi saya katakan bahwa penulis mengakui karya Tuhan. Tuhan memukul kalah. Itu berarti bahwa bukan kehebatan dari kerajaan Yehuda atau Raja Asa, tetapi karena Tuhan yang mengaruniakan kemenangan bagi mereka. Dan kita juga harusnya seperti itu apabila kita menghadapi bahkan kesuksesan, karena kita sadar kita juga berjerih payah, tapi marilah kita menyadari bahwa semua yang baik itu adalah kasih karunia Tuhan di dalam diri kita, sehingga kita harus kembalikan dengan pengucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Lalu pasal yang ke-15, dan ini adalah hal yang menyenangkan karena Asa melakukan pembaharuan di kerajaan Yehuda. Dikatakan Asarya bin Oded dihinggapi roh Allah, lalu kemudian ia menemui Asa dan berkata kepadanya. Dan ayat-ayat ini yang dikatakan oleh Tuhan melalui Asarya, saya akan bacakan kepada saudara. Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak ada orang yang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Dan kita perhatikan ayat yang ke-7 yang dikatakan oleh Allah lewat Asarya, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang sama juga bagi kita, bahwa pada saat kita berusaha, Tuhan katakan ada upah bagi usahamu. Haleluya, puji Tuhan. Dan Asa menanggapi firman Tuhan dengan benar, dan ia bahkan memerintahkan semua rakyatnya untuk mencari Tuhan. Dan di ayat yang ke-12 secara khusus kita baca, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dan bahkan mereka mempersembahkan korban-korban sembelihan dan korban bakaran bagi Tuhan. Dan dikatakan di pembacaan kita bahwa bahkan Raja Asa memecat Maka, neneknya sendiri, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asarya yang keji. Dan Asarya itu menghancurkan semua mezbah-mezbah persembahan kepada hal-hal asing. Lalu dia juga menghancurkan segala macam penyembahan berhala, termasuk patung Asyera yang keji yang dibangun oleh neneknya sendiri. Dan dia bahkan menumbuknya, menghancurkan, menumbuknya, dan bahkan membakarnya. Dan Tuhan memberkati Asa, dan dikatakan di ayat yang ke-19 bahwa tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Luar biasa Tuhan memberkati Asa. Jadi kita lihat 10 tahun tenang, lalu kemudian ada Sera datang menyerang, tetapi kemudian Tuhan menolong mereka dapat mengalahkan Sera, orang Ethiopia itu. Dan kemudian dikatakan bahwa terus tidak ada peperangan. Tuhan mengaruniakan damai selama pemerintahan Asa 35 tahun. Wow, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari saudara, kita lebih suka mencari Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan menyayangi orang-orang yang suka mencari Tuhan. Sekalipun kita berhadapan dengan tantangan-tantangan, Tuhan pasti akan sediakan kemenangan, karena itu janji Tuhan bagi kita. Saat kita mencari Dia, Dia berkenan untuk ditemui. Dan pada saat kita sungguh-sungguh berteriak minta tolong kepada Dia, dan bahkan sungguh-sungguh untuk mempersembahkan hidup kita
dengan benar kepada Tuhan, Tuhan melakukan bagiannya bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.